Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai keberagamaan Nabi. Perkenalkan, nama saya Aliatus Saadah, NIM 2020610037, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisatun, NIM 2020610038. Kita akan membahas mengenai pengertian agama dan keberagamaan. Agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Keberagamaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan agama dan juga suatu unsur kesatuan yang komprehensif. Dalam hal beragama, yang paling penting adalah memiliki keimanan. Keimanan sendiri memiliki banyak unsur, tetapi unsur yang paling penting adalah komitmen untuk menjaga hati agar tetap berada di jalan yang benar. Selanjutnya, pengertian Nabi. Secara etimologis, kata Nabi berasal dari bahasa Arab, naba, yang berarti warta, berita, dan laporan. Dalam bentuk transkrip, anbaan, yang berarti memberi informasi, meramal, dan menceritakan masa depan. Dalam bahasa Inggris, Nabi bisa disebut dengan prophet, yang memiliki arti seseorang yang mengajarkan agama. Secara istilah, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. Mereka juga mubasyir, pembawa berita baik, dan munzir, pemberi peringatan. Selanjutnya, ciri-ciri keberagamaan Nabi Muhammad. Pertama, berkasih sayang sesama orang beriman. Kasih sayang adalah perasaan halus dan belas kasihan di hati yang memunculkan perbuatan terpuji, memaafkan, berperilaku baik terhadap semua hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling kasih, saling menyayang, dan saling cinta adalah seperti sebuah tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan sulit tidur dan demam. Sahih Muslim. Kasih sayang jika diklasifikasikan cukup ragam. Contohnya, kasih sayang kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang sakit, pembantu, dan binatang, dan lain-lain. Yang kedua, bersikap tegas terhadap orang kafir dan sifat kekafiran. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Seorang muslim wajib mencegah secara tegas semua bentuk upaya permutatan terhadap kaum muslimin. Semua bentuk ketegasan terhadap orang kafir tidak boleh dibarengi dengan penghinaan, makian, penipuan, kezaliman, dan tindak kekerasan, kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi kita harus tegas tapi beradab terhadap orang kafir yang beradab. Ketiga, menerapkan sifat jujur dalam keseharian. Kejujuran Nabi Muhammad SAW sangat terkenal, tidak hanya di kalangan para sahabatnya, tapi juga para musuhnya. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, kami tidak mengatakan engkau dusta, namun kami menganggap dusta ajaran yang engkau bawa. Beliau selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan benar. Selanjutnya, sifat Nabi Muhammad. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia.
Oleh karena itu, hendaklah kita mempelajari sifat Nabi seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Pertama, sidik. Sidik artinya benar. Bukan hanya perkataannya benar, tapi juga perbuatan juga benar, sejalan dengan ucapannya. Yang kedua, amanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Jauh sebelum beliau diangkat jadi nabi, apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya, karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Selanjutnya, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Sebagai seorang yang tabligh, meski ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad tetap menyampaikan kepada kita. Itulah sifat seorang nabi. Selanjutnya, fatonah, artinya cerdas. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara sebaik-baiknya. Apalagi Nabi mampu mengatur umatnya sehingga dari bangsa Arab yang bodoh dan terpecah belah, yang saling perang antar suku, menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Selanjutnya materinya akan disambung oleh teman saya. Keberagamaan Nabi Muhammad SAW. Beberapa kalangan berpendapat bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi yang pertama kali membawa agama Islam, sedangkan Nabi terdahulu memiliki agama yang berbeda-beda. Tetapi anggapan yang seperti itulah yang salah, karena Allah SWT menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 19 bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Islam sebagai risalah kenabian yang universal, rahmatan lil alamin, juga tidak menutup mata terhadap fenomena ini. Sejak awal sebenarnya Islam melalui Al-Quran menampilkan perspektif ketuhanan yang universal yang merespon ketulusan dan komitmen pengabdian seluruh hamba Allah. Nabi terdahulu tersebut datang dengan membawa misi yang sama, yang mereka sampaikan dalam konteks dan situasi umat yang berbeda dan beragam. Pada dasarnya mereka datang untuk menyadarkan kembali manusia kepada tauhid, mengingatkan mereka akan pertanggungjawaban terhadap Tuhan, serta menegakkan keadilan. Pada dasarnya, pembicaraan Al-Quran mengenai umat dan agama lain begitu bersahabat, seperti tampak dari ajakan untuk hidup berdampingan secara damai. Bahkan peringatan dan kecaman yang ditunjukkan kepada mereka tetap mengindikasikan adanya uluran tangan. Ini juga disebabkan sebagian dari mereka telah menyimpang dari ajaran agama yang asli. Perbedaan iman dan agama tidak menghalangi kaum muslim untuk berbuat baik dan menjalin interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, sepanjang mereka tidak merusak dan mengganggu Islam dan masyarakat umum. Hal inilah yang dipraktekkan Nabi dan kaum muslim di masa awal perkembangan Islam. Praktek-praktek toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan masa Nabi Muhammad SAW sebagai tipe ideal suatu komunitas. Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir yang menyebarkan agama Islam. Peran Nabi Muhammad sangat berpengaruh dalam berkembangnya ajaran agama Islam. Hal ini tentu terletak pada bagaimana metode yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam, sehingga bisa diterima oleh seluruh lapisan umatnya di tengah keberagamaan yang ada. Wujud keberagamaan Nabi. Di Indonesia, wujud keberagamaan banyak sekali perbedaannya antara lain agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Dari hal itu, seharusnya kita yang beragama Islam harus bisa mensikapi semua perbedaan itu dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menerapkan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk ucapan maupun lisan, seperti contoh menyikapi perbedaan agama. Ada seorang wanita yang beragama non-muslim sedangkan menjalankan ibadahnya, maka kita sebagai seorang muslim harus menghormatinya. Kesimpulan, agama adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT.
keberagamaan nabi yaitu agama-agama yang dibawa oleh para nabi pada zaman dahulu. Jadi, dapat diartikan bahwasanya agama yang selalu diajarkan oleh nabi adalah Islam dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.